Shalom, selamat pagi saudaraku semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang di sorga, Allah yang mengasihi kami, yang memberkati hidup kami hingga pada saat ini. Kaulah Tuhan yang telah mengantarkan kami menikmati berkat-Mu pada pagi ini. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah, ajari kami untuk dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami ini. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 23. Lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah yang seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, pernahkah kita merasa Tuhan ini sangat baik bagi kita? Walau terkadang kita lupa untuk berdoa, walau terkadang kita lupa untuk bersyukur, walau terkadang kita lupa untuk melakukan yang baik, tapi Dia tetap mengasihi kita. Dia memberikan kita kesehatan. Dia memberikan kita nafas kehidupan. Dia memberikan kita kekuatan. Bahkan Dia memberkati segala pekerjaan kita. Yang walau terkadang kita lupa berdoa, kita lupa bersyukur, kita lupa berterima kasih, dan bahkan kita lupa melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Apa yang mau kita katakan? Sama seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo pada renungan kita pagi ini. Raja Salomo mengakui begitu Allah sangat benar-benar mengasihi umatnya. Allah menunjukkan identitasnya bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi dengan tulus. Dan Dia Allah yang berpegang teguh pada janjinya. Inilah yang diakui oleh Raja Salomo. Dia katakan tidak ada Allah seperti Engkau yang telah memelihara perjanjian dan memelihara kasih setia kepada umatnya, kepada bapaknya yaitu Daud. Ini adalah bagian dari doa Salomo. Dia mengaku bahwa pentabisan bait suci itu, kesuksesan dalam pembangunan bait suci itu semata-mata bukan karena kekuatan Raja Salomo, tapi karena kasih setia Tuhanlah. Tapi karena perjanjian Tuhanlah yang sudah dikatakan pada ayahnya Daud dahulu. Dan Salomo menikmati berkat itu, menikmati kasih Tuhan, menikmati perjanjian Tuhan yang sudah dikatakan kepada ayahnya Daud. Dan inilah suara renungan bagi kita pada pagi ini. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia
mengasihi kita. Sekalipun kita lupa mengasihi Tuhan. Sekalipun kita lupa melipat tangan kepadanya. Sekalipun kita kadang lupa merendahkan diri di hadapannya. Tapi Allah tetap pada posisinya, yaitu Allah yang penuh kasih, yang identitasnya adalah Allah yang mengasihi dan tetap berpegang teguh pada janji yang sudah Dia katakan. Lalu apa respon kita terhadap kasih Tuhan bagi kita? Apa respon kita terhadap Allah yang tetap berpegang teguh pada janjinya kepada umatnya dan kepada kita? Apa respon kita? Apakah kita sepele? Apakah kita tidak peduli? Apakah kita merasa gampang? Tuhan itu pengasih. Tidak perlu kita berbuat baik. Tidak perlu kita melakukan perintahnya. Tidak perlu kita setia kepadanya. Karena Dia adalah yang kasih. Benar, Dia Allah yang kasih. Tapi respon yang harus kita lakukan adalah mari lakukan seperti yang dilakukan Raja Salomo. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berterima kasihlah atas kebaikan Tuhan. Dan ingat satu hal, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mencintai keadilan juga. Sebab itu kita melihat ketika Raja Salomo tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah juga bertindak. Tidak lagi memakai dia sebagai raja dan menggantikan dia menjadi Raja Daud. Demikian juga dengan Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Kita melihat bagaimana Allah juga menyatakan kebenarannya kepada Raja Salomo. Allah tidak pernah berpihak kepada Salomo dalam dosa, kesalahan yang dia perbuat. Allah tidak berpihak. Tapi Allah senantiasa mengampuni ketika Raja Salomo mengaku kesalahannya. Inilah identitas Allah yang sesungguhnya. Dia mengasihi kita dan Dia juga menegakkan keadilannya bagi kita. Untuk itu, saudaraku, jangan sepele, jangan anggap enteng, jangan kita meremehkan kasih Tuhan. Ingatlah, kasih-Nya dibarengi dengan keadilannya. Kasih-Nya dibarengi dengan janjinya. Kalau saat ini kita diberkati Tuhan, kalau saat ini kita menerima banyak rezeki, banyak berkat Tuhan, mari syukurilah bahwa itu adalah buah dari kasih Allah kepada kita. Dan sebaliknya, kalau saat ini kita bergumul, ingatlah bahwa Dia Allah yang menepati janjinya seperti yang dikatakan Raja Salomo. Dia Allah yang setia mengasihi kita, yang setia memberkati kita, yang setia menuntun kita. Dan biarkanlah pergumulan, tantangan itu menjadi prosesnya Tuhan untuk meneguhkan hati kita, sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi ini. Kami memohon, berkatilah hati dan pikiran kami, dan biarkanlah roh Tuhan yang senantiasa mengajar, menuntun, mengingatkan kami untuk selalu ingat akan kasih, kebaikan, dan janji Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kami. Jangan biarkan Tuhan kami melupakan kasih-Mu, tapi ingatkanlah kami selalu bahwa hidup kami ini ada karena kasih Tuhan semata. Bukan karena perbuatan kebaikan kami, tapi karena kasih Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Untuk itu, ajari kami Tuhan untuk merespon kasih Tuhan dengan bersyukur, berterima kasih, dan mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan Allah pada identitasnya adalah Allah yang kasih dan Allah yang menepati janjinya dalam keadilan dan kebenarannya. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Berkatilah kami semua dalam pekerjaan kami. Biarlah kasih Tuhan yang memberkati kami. Berkati saudara kami yang sakit ya Tuhan. Berikanlah kesembuhan bagi mereka yang berulang tahun
tambahkanlah umur yang panjang, berkat, sukacita yang daripada Tuhan kiranya senantiasa memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Ya Bapa yang di sorga, kami serahkan hidup kami ini kepadamu. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak datang meminta dan menerima berkat Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dengarkanlah ya Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.